Baik, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Wah, luar biasa nih ya, belajar maraton ya. Belum sempat istirahat. Oke, Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam, ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan kasiran bihudurikum ya fi hadal waktu, fi hadal majlis. Awalan haya naftati hadal fasal bikiroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini ya kita akan mereview kembali wawasan kita terkait pendidikan Islam ya. Nanti diawali presentasi mahasiswa, ya, kemudian sesi diskusi ya 3 sampai 6 pertanyaan cukup. Kemudian closing dari saya. Mudah-mudahan setengah 3 selesai ya. Oke. Jangan lupa untuk presensi di Edu ya, dan untuk materi juga sudah saya upload di Edu. Saya kira itu, silakan kepada yang bertugas menyampaikan risalahnya.
Apa? Dia bilang kong kong kong. Baik, teman-teman, ini langsung mulai saja ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen Adi Hamid selaku dosen pengampu mata kuliah dan teman-teman S1 Farmasi sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah dengan judul Pendidikan Islam dari Masa Klasik hingga Era Digital, Sejarah Peran Dakwah, Tantangan Kontemporer, dan Strategi Dakwah Tepat Sasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ersa Deva Agustin dengan NIM 202505017 selaku moderator dan izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, ada Andelira Agami, Jessi Amelia Maharani, Nivera Nafisa, Nikomang Puspawardani, Rami Taj Tamam, Salwa Naflasumiah, dan Sri Utami. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh anggota kelompok 2. Disilahkan. Latar belakang pendidikan Islam sebagai pilar peradaban Muslim dari kutab atau masjid hingga universitas pertama dunia, adaptasi dinamis dengan zaman, integrasi syariat dan ilmu alam, dan tantangan era digital, otoritas virtual minim filter pandangkalan agama via konten instan. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah perkembangan Islam pada masa lampau. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan Islam sebagai sarana dakwah di masa modern. Yang ketiga, apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan Islam di masa sekarang. Yang keempat, bagaimana strategi dakwah Islam yang tepat sasaran. Tujuan penulisannya yaitu 1. Mengetahui sejarah pendidikan Islam pada masa lampau. Yang kedua, mengetahui peran pendidikan Islam sebagai sarana dakwah di masa modern. Yang ketiga, mengetahui tantangan yang dihadapi dalam implementasi. Yang keempat, mengetahui strategi dakwah Islam yang tepat sasaran.
Sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam adalah narasi pertumbuhan dan informasi intelektual umat sejak fajar Islam berfungsi memahami sosial dan perbaikan sistem pendidikan. Akarnya ada sejak ma- akarnya ada sejak masa Nabi, di mana menuntut ilmu adalah bagian identitas Muslim, ilmu sebagai cahaya spiritual, dan Nabi sebagai model. Ia berperan penting dalam dakwah dengan tiga pandangan. Yang pertama, sumber Al-Quran atau hadis, membentuk iman dan proses secara idealisme dan realisme, perjalanan dari klasik ke modern, menunjukkan kemampuan umat menjawab tantangan tanpa meninggalkan nilai agama dan setiap periode berkontribusi pada bentuk sekarang. Kesimpulannya, pendidikan membangun masyarakat berakhlak, berwawasan, dan tanggung menghadapi perubahan. Selanjutnya ada peran pendidikan Islam di masa modern. Di masa modern, pendidikan Islam berperan strategis sebagai sarana dakwah yang adaptif. Selain menyampaikan ilmu agama, ia menanam nilai-nilai Islam untuk membentuk karakter dan perilaku Islami yang terwujud dalam tindakan. Teknologi atau pembelajaran daring, media sosial memperluas jangkauan dan fleksibilitas dakwah tanpa batas ruang dan waktu. Lembaga pendidikan juga menyiapkan generasi yang mampu mengamalkan ajaran dengan bijak melalui integritas, ilmu, agama, dan umum. Menjadikan dakwah kontekstual dan berkelanjutan di tengah modernisasi. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan Islam. Pelaksanaan pendidikan Islam era kontemporer menghadapi tantangan kompleks. Pemisahan ilmu agama dan umum yang membuat lulusan kurang siap menghadapi dunia kerja atau sains. Keterbatasan kemampuan digital pendidikan sehingga pembelajaran kurang menarik bagi generasi Z. Pemahaman agama dangkal akibat media sosial tanpa bimbingan kompeten. Penurunan moral dan penyebaran paham radikal akibat globalisasi, serta kurikulum yang belum sesuai kebutuhan zaman. Diperlukan pembaruan menyeluruh agar tetap relevan, membentuk karakter, dan adaptif tanpa meninggalkan nilai Islam. Strategi dakwah Islam yang tepat sasaran. Strategi dakwah Islam yang tepat sasaran didasarkan pada pemahaman karakteristik, madu atau usia, pendidikan, budaya, kebutuhan. Pendekatan penting antara lain bil hikmah atau bijak, santun, kontekstual, menyesuaikan tingkat pemahaman, mauizah hasanah, nasihat lembut yang menyentuh hati, dan bilhal atau keteladanan tindakan nyata. Selain itu, pemanfaatan media digital untuk menjangkau generasi muda dan pendekatan kultural yang menghargai budaya lokal juga diperlukan agar dakwah diterima dengan baik tanpa meninggalkan nilai Islam. Baik, selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan Islam di era modern berperan penting sebagai sarana dakwah yang menyampaikan ilmu, menanamkan nilai, membentuk karakter Islami, dan tetap relevan melalui teknologi dan strategi yang tepat sasaran. Lalu ada saran, bagaimana sarannya, yaitu lembaga pendidikan perlu mengembangkan pembelajaran yang adaptif, mengintegrasikan ilmu agama, serta pendidik atau pendakwah harus memahami mad'u agar dakwah lebih efektif dan berkelanjutan di tengah modernisasi.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand. Sesi pertama dibuka 3 pertanyaan. Radia Fasya, silahkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izin bertanya, bagaimana cara memastikan dakwah di era digital tetap memiliki sanad yang jelas agar terhindar dari penyebaran berita bohong atau pemahaman yang keliru? Terima kasih. Terima kasih. Boleh tuliskan pertanyaannya di grup ya. Siap. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya lagi, mohon ditunggu untuk Fadia Fasya. Jawabannya sedang di... Izin, izin menjawab pertanyaan dari Fadia. Untuk memastikan dakwah di era digital tetap memiliki sanad yang jelas, materi dakwah harus bersumber dari Al-Quran, hadis sahih, dan pendapat ulama yang kredibel serta mencantumkan rujukan yang jelas. Dai juga perlu belajar kepada guru yang memiliki sanad keilmuan dan melakukan tabayun sebelum menyebarkan konten keagamaan. Selain itu, penggunaan platform dakwah yang terpercaya serta peningkatan literasi keislaman dan digital sangat penting agar dakwah terhindar dari hoaks dan pemahaman yang keliru. Cukup, Bapak? Sudah cukup menjawab. Terima kasih, Mbak. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Sepertinya sudah cukup ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok 2. Akhir kata saya ucapkan
Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Saya kira sudah terjawab dengan baik ya. Oke, saya izin share screen. Nanti jika ada yang ingin didiskusikan bisa langsung disampaikan ya. Langsung open your mic. Oke, langsung materi. Ini PPT saya cuman berapa? 5 ya. 7 karena dengan prolognya. Ya, sejarah pendidikan Islam. Ya, tentu sungguhnya sejarah pendidikan Islam ini bukan hanya dimulai pada masa Nabi ya, dalam arti Nabi Muhammad SAW, tapi bahkan sejak eh, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kalau dalam Al-Baqarah dikatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum alal malaikat. Dan Allah itu telah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda yang ada di alam semesta. Itu sudah diajarkan kepada Ahmad Dahlan, maaf, kepada Nabi Adam alaihissalam. Tentu dalam hal ini sebagai manusia pertama ditemani dengan Hawa ya, kemudian ya disinilah secara turun-temurun. Namun dalam konteks pembelajaran kita pada siang hari ini lebih kepada dimulai masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya walaupun sebelumnya melalui kitab-kitabnya ya ada Taurat, Zabur, Injil ya, kepada Nabi eh, Musa ya sampai Nabi Isa dan akhirnya Nabi Muhammad melalui Al-Quran, yaitu adalah sejarah panjang dimulainya pendidikan Islam. Dalam hal ini dibolehnya pada masa Rasulullah SAW itu terbagi kepada 2 periode, ya. Periode Mekah dan periode Madinah. Di Mekah, pertama yang disampaikan Nabi adalah terkait persoalan tauhid, ya, keimanan. Karena di sini memang ada eh, misi ya, bagaimana di awal penanaman tauhid itu lebih diprioritaskan. Ini sebenarnya bisa kita apa adopsi ya, eh, bagaimana penanaman tauhid itu menjadi sangat penting bagi anak-anak usia dini dari TK ya playgroup SD. Kecenderungan orang tua dalam konteks Indonesia mereka yang beragama Islam lebih memilih sekolah-sekolah yang berbasis agama. Karena itu sekolah negeri tingkat SD kecenderungannya kekurangan murid ya akhirnya. Karena dipandang apa pembelajaran agamanya tidak sebanyak di sekolah-sekolah swasta Islam. Namun dalam Islam kita mengenal istilah ya, baiti madrasati ula. Rumahku adalah madrasah pertamaku. Dan bahkan bukan hanya madrasah atau sekolah pertama, tapi menjadi sekolah paling lama kita ya. Bagaimana peran orang tua kita sebagai kepala sekolah dan juga sebagai guru, ya, disitulah yang paling banyak berperan membentuk habitus kita, membentuk karakter kita, membentuk etos kita. Itu justru pembelajaran dari rumah ya, dari orang tua, dari keluarga kita. Itu sebagai bentuk pendidikan non formal. Ini juga sama dilakukan di masa Nabi. Nabi sekalipun masih dengan model ya belum semodern sekarang. Dulu Nabi sudah membentuk ya semacam
sekolah yang bernama Baitul Arqam atau Darul Arqam, di mana sekolah ini apa pelatihan ini dilaksanakan di rumah sahabatnya yang bernama Al Arqam. Disinilah para umat Islam di awal periode benar-benar ya didoktrin itu ya, Pak. Mungkin bukan didoktrin ya, diberi penguatan keagamaan ya, sehingga secara tauhid menjadi lebih matang. Nah, berbeda ketika kemudian Nabi Muhammad SAW hijrah ya ke Madinah. Di sini eh, penekanannya bukan lagi kepada tauhid, tapi lebih kepada muamalah duniawiyah. Bagaimana Nabi mengajarkan muamalah ma'anas ya. Hablum minanas sesuai dengan tuntunan Islam. Lalu bagaimana pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya di situ ada panjang ya, mulai Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian diteruskan Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, ya. Dan kemudian umat Islam sempat mengalami kejumudan karena saat itu pintu ijtihad ditutup. Dalam arti masyarakat Islam saat itu menyepakati bahwa tidak perlu lagi ada ijtihad karena ijtihad para imam, Imam Syafi'i, Maliki, Ghazali dan lain-lain dianggap sudah lebih dari cukup. Tapi disitulah kemudian Islam benar-benar mengalami kemunduran. Dan akhirnya lewat inisiasi Ibnu Taimiyah, pintu ijtihad kembali dibuka ya. Karena itu kemudian terkenal gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah. Ya, ada Muhammad Abduh, Rosid Ridho, yang kemudian sampai kepada Indonesia ya, lewat Hasyim Asy'ari, ya, pendiri NU, dan lewat Ahmad Dahlan atau pendiri Muhammadiyah. Disinilah pembaruan Islam itu dimulai ya. Nah, ketika masuk ke Indonesia, dalam hal ini Ahmad Dahlan ya, karena Muhammadiyah lebih dulu berdiri ya daripada Nahdlatul Ulama. Di sini Ahmad Dahlan melihat ada dikotomi pendidikan di Indonesia. Saat itu hanya ada dua model pendidikan. Satu, pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan agama ya. Yang satu lagi pendidikan umum yang diselenggarakan oleh Hindia Belanda dan hanya belajar umum, tidak belajar agama. Disinilah Ahmad Dahlan melihat dikotomi tadi, melihat ada hal yang tidak positif. Kemudian beliau punya ide ya, bagaimana agar anak-anak pribumi yang belajar agama juga belajar ilmu. Ya, seperti kalian sekarang sedang belajar ilmu umum. Atau bagaimana agar anak-anak pribumi yang sekolah di Belanda juga belajar agama, ya, moral, etika. Sehingga Ahmad Dahlan memberanikan diri melamar ke sekolah-sekolah Belanda agar diberi kesempatan mengajarkan agama, moral, etika. Dan ternyata disetujui ya. Kita bisa lihat itu dalam film Sang Pencerah ya. Dan di sisi lain, Ahmad Dahlan juga kemudian mendirikan sekolah sendiri. Santri-santrinya selain belajar agama juga diajari belajar umum ya, ilmu astronomi ya, dengan kurikulum dan bahkan model pendidikan yang diadopsi dari Belanda atau Budi Utomo. Ya. Walaupun saat itu tantangannya sangat besar ya. Ahmad Dahlan sampai kalau dalam film Sang Pencerah dikatakan kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir, karena
Ya, karena Ahmad Dahlan membuat sekolah tapi dengan model seperti Belanda. Ya, ya ada bangkunya, ada papan tulisnya, ada kursinya, kurikulum sana, dan juga mengajarkan pelajaran-pelajaran umum yang eh, itu katanya dari Belanda atau dari orang-orang kafir. Ya, tentu kalau dalam film itu argumen mereka dibantah ya dengan mengatakan Anda eh, jauh-jauh datang ke Jogja juga naik kereta api. Ya. Kereta api ini siapa yang membuat? Ya sama orang-orang kafir. Ya kalau Anda melarang saya menggunakan peralatan orang-orang kafir, Anda juga seharusnya tidak menggunakan peralatan orang-orang kafir. Nah, ya itulah Ahmad Dahlan ketika belajar di Timur Tengah, bertemu berguru kepada ulama-ulama pembaru Islam, nah, disitulah era pencerahan mulai. Dan sekarang ya sudah lazim ya sudah lazim ada pelajaran agama, pelajaran umum. Nah ini tantangannya bagaimana integrasi ya, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin ini bukan hanya sekedar ada mata kuliahnya ya, bukan hanya sekedar ada mata pelajarannya, bukan hanya sekedar ada mata kuliah agama, mata kuliah umum, tapi bagaimana kedua keilmuan ini bisa terintegrasi, bisa saling menginternalisasi. Ya. Karena dengan satu disiplin ilmu saja kita tidak bisa menyelesaikan persoalan yang sangat dan semakin kompleks dengan kemajuan zaman. Ya. Butuh integrasi ya. Monodisiplin tidak cukup. Butuh multidisiplin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang semakin kompleks. Baik, dari sini mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Kemudian yang kedua, saya slideshow aja ya. Bagaimana peran pendidikan Islam? Ya, dalam hal ini Kunto Wijoyo, ya salah seorang budayawan Muhammadiyah, menulis pendidikan Islam itu seharusnya memadukan iman dan kemajuan. Ya. Iman ini adalah sesuatu yang akan senantiasa mendorong kita berbuat baik, berbuat benar. Kalau ada dorongan kita senantiasa berbuat baik dan benar, itu artinya iman kita sedang yazid, ya, sedang bertambah. Al imanu yazid wa yanqus. Ya. Yazid bitoah, keimanan akan bertambah karena dengan ketaatan, ya, menegakkan kebenaran, kebaikan, wayakus bimaksiat, dan iman kita akan berkurang ketika kita sedang mengerjakan maksiat, kejahatan, kezaliman. Ini iman ya. Iman itu cirinya kita punya akhlakul karimah. Lalu ilmu ini adalah sebagai alat ya, memadukan iman dan kemajuan, memadukan iman dan ilmu. Ilmu ini adalah sebagai alat untuk kita mencapai tujuan. Iman ini kan niat baik, goodwill ya. Iman ini goodwill, niat baik. Kita punya goodwill untuk menolong pasien, ya. Tetapi ketika goodwill kita, niat baik kita tidak dibekali dengan ilmu kesehatan yang memadai, yang terjadi bisa sebaliknya, ya. Malpraktek, mencelakakan pasien, mengakibatkan cacat atau bahkan kematian. Nah, goodwill atau iman yang seperti ini kan dipertanyakan. Niatnya baik, tapi karena tidak dibekali ilmu dengan baik, maka kemudian bisa mencelakakan orang lain. Ya, ini pentingnya ilmu ya. Jadi kita yang sedang belajar harus serius ini ya. Eh, karena bicara pahala ya, pahala menyelamatkan jiwa ya, di dalam Al-Quran seperti kita
menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi begitu juga sebaliknya. Ya dulu pernah ada ya di harian Jakarta Post ya. Itu ada sebuah masyarakat ya di pedalaman di desa itu punya goodwill, punya niat baik membangun jembatan. Mereka pakai uang sendiri, iuran, tenaga, waktu, sehingga jadilah jembatan itu. Goodwill mereka tercapai, niat baik mereka tercapai. Tetapi ketika jembatan tersebut ditinjau oleh aparat, maka semua yang ada di jembatan tadi ikut terjatuh karena roboh. Nah, niat baik, iman, goodwill yang seperti ini kan perlu dipertanyakan. Jadi tidak cukup ya kita punya niat baik menolong, apalagi ini dalam konteks kalian sebagai nakes menolong pasien, tapi tidak dibekali dengan ilmu yang baik. Ya tentu dalam Islam ketika perbuatan kita tidak disengaja ya hukumnya rufi al-qalam ya, tidak dicatat sebagai sebuah dosa. Tapi akan lain ketika kita kok kemudian tidak sungguh-sungguh ya dalam menuntut ilmu. Ya, tadi ini iman dan kemajuan ini adalah gambaran yang ada dalam Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu walladzina utul ilma darajah. Dan juga orang-orang yang berilmu. Dua-duanya ya, karena huwa. Jadi beriman saja tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apalagi di kehidupan dunia. Orang yang beriman pada Allah di dunia tapi tidak punya ilmu, derajatnya tidak terangkat. Ya seperti gambaran sekarang umat Islam yang mayoritas relatif tertinggal. Ya kan derajatnya tidak terpandang oleh negara-negara maju, ya, oleh orang-orang Yahudi. Begitu juga punya ilmu tapi tidak punya iman, tidak punya akhlak, tidak punya moral, tidak punya etika, juga ya derajatnya jatuh. Ya. Betapa banyak apa para pesohor yang punya pendidikan tinggi, jabat yang punya pendidikan tinggi, akhirnya jatuh tersungkur karena tidak punya iman, ya, tidak punya akhlak, tidak punya moral, etika, ya, melakukan sesuatu hal yang tidak pantas atau tidak seharusnya dilakukan. Ya, inilah bagaimana peran pendidikan Islam itu bisa, harus ya, wajib memadukan antara iman dan kemajuan, antara akhlak dan ilmu atau iman dan ilmu. Seperti yang ada dalam Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian apa tantangan dan bagaimana implementasinya bagi pendidikan Islam. Pendidikan ya secara umum terbagi dua ya, pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal tadi ya, al-madrasati baiti madrasatil ula, ya, rumahku adalah madrasah pertama. Di luar itu ketika kita sudah mendapatkan bekal dari orang tua, keluarga tentang pendidikan non formal ini, maka ada hal lain yang juga harus kita tempuh dengan kesadaran diri. Ya, bagaimana kita yang mengaku beriman kepada Al-Quran dan padahal wahyu yang pertama Iqra, baca, belajar, apakah itu sudah menjadi budaya kita? Yang ternyata itu menjadi budaya orang-orang Yahudi, orang-orang yang maju sekarang. Mereka punya budaya membaca yang kuat. Kalian teman-teman yang sekarang sedang pegang Android, coba googling itu ya. Indonesia ada di peringkat berapa dalam hal minat membaca ya. Padahal Indonesia mayoritas Islam. Mayoritas mengaku beriman kepada Al-Quran. Nah, tapi hanya di bibir ya, lip service saja.
tidak sampai pada pengamalan. Ya kalau kita ngaku beriman kepada Al-Quran, ya kita seharusnya menjadi orang yang gemar membaca. Ya, contohlah Bill Gates, ya, walaupun orang Yahudi, tapi beliau punya kegemaran membaca yang luar biasa. Ya. Punya habit, ya kebiasaan one week, one book. Ya. Beliau punya target setiap minggu itu membaca satu buku. Atau berarti sebulan kan 4 buku. Setahun berarti 48 buku. Nah, pertanyaan bagi kita, berapa kita umat Islam menghatamkan buku setiap tahun? Dia 48, jangan-jangan kita satu aja enggak. Itu kemudian jangan kaget ya ketika kita ya sekarang masih tertinggal dalam semua aspek bidang kehidupan. Kalau ada yang unggul ya paling 1, 2, 3 orang yang sangat jenius ya, tapi di luar itu rata-rata tidak. Nah ini kalau kita baca buku The Nine Golden Habits itu ya karya Pak Agus Sukaca, Dr. Agus Sukaca, itu kita dianjurkan ya setiap hari dari 24 jam yang kita punya agar digunakan 1 jam saja setiap hari untuk membaca, memahami buku sebagai upgrade diri. Rutin. Kalau itu dilakukan setiap hari 3 bulan berturut-turut, itu bisa jadi habit ya. Bisa jadi kebiasaan. Golden habit, kebiasaan emas. Kalau semakin lama, ya, misalnya lebih dari 3 tahun, itu akan jadi habitus, ya. Kebiasaan yang sangat-sangat sulit ditinggalkan, ya, karena sudah masuk alam bawah sadar kita. Membaca buku, ya. Karena dengan rutin setiap hari 1 jam membaca dan memahami buku atau jurnal, maka selain wawasan kita akan semakin luas, ya otak kita juga akan semakin cerdas. Otak kita kan seperti pisau, ya. Nah, main landep ya diasah. Cara mengasah otak kita yang paling sederhana ya dengan rutin membaca dan memahami setiap hari. Ya, dalam The Nine Golden Habit tadi dianjurkan ya, paling nggak 1 jam setiap hari dari 24 jam yang kita punya kita gunakan untuk membaca dan memahami buku. Ya masalah nanti sebulan berapa buku, setahun berapa buku bukan persoalan. Tapi kalau punya target seperti Bill Gates ya luar biasa ya. Sebulan bisa membaca 4 buku, yaitu melalui pendidikan non formal. Saya sengaja angkat balik, ya karena secara pendidikan formal teman-teman juga sudah menjalani, ya walaupun harapannya ya tidak berhenti di S1 ya. Ya saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini ya semua bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, S2 ya, S3. Syukur nanti jadi guru besar ya di Unimugo. Ya, secara formal juga sebaiknya ditempuh setinggi mungkin. Ya, bisa langsung, bisa sambil bekerja. Sekarang banyak ya kelas karyawan. Bahkan S3 sudah ada kelas karyawan, kelas dosen, kelas guru. Oke, kemudian tantangan dan implementasi yang pertama adalah adanya kehilangan ya, arah filosofis yang menghubungkan ilmu ya, tadi ya mengintegrasikan ilmu dengan nilai ya nilai di sini ya iman ya nilai-nilai universal yang kemudian goalnya adalah tindakan ya kalau dalam bahasa ya bahasa Islam ya iman ilmu dan amal ya. Karena iman saja tidak cukup, itu hanya hablum minallah ya, muamalah Allah. Kemudian dibekali dengan ilmu yang madai dan juga dalam bentuk tindakan. Ini juga dipraktekkan oleh Ahmad Dahlan ya. Bagaimana beliau mengajarkan Quran Surah Al-Ma'un saja lebih dari 3 bulan. Ya.
Quran surah Al-Asr lebih dari 7 sampai 8 bulan. Ya, coba kalau kita 3 bulan kok diajari cuma Quran surah Al-Maun. Kemudian cuma diajari 8 bulan Al-Asr. Ya, ada jenuhnya ya. Itu seperti eh, disampaikan oleh murid Ahmad Dahlan. Mereka protes kepada Ahmad Dahlan. Pak Kiai, kita sudah 3 bulan kok nggak ganti surat? Padahal surat dalam Al-Quran kan banyak, ada 114 surat. Masa satu surat saja sampai 3 bulan. Nanti surat yang lain habis waktunya tidak kita pelajari. Mereka bilang, muridnya bilang, kita sudah bisa membaca Arabnya, tahu terjemahnya, sudah hafal, sudah kita praktekkan dalam sholat. Tapi kata Ahmad Dahlan, yang dimaksud mempraktekkan itu bukan hanya di sholat, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, artinya membumikan Al-Quran. Ya, kemudian Ahmad Dahlan mengajak para santrinya mencari fakir miskin, anak yatim, ya, diberi makanan, pakaian, ya seperti itu. Ya, pada tahap tindakan. Karena menurut Nurholis Mojid, ya, salah seorang cendekiawan dari NU, ya, tidak ada manifestasi lain dalam beragama kecuali dengan amal soleh. Kemudian yang kedua, sekularisasi ya, telah mereduksi peran spiritualitas dalam sistem pendidikan serta menjauhkan peserta didik dari esensi makna keberagamaan. Ya, inilah bahayanya ketika tidak bisa menjaga keseimbangan ya dalam eh, memberikan ya dalam eh, mendesain kurikulum. Ya harus seimbang ya antara pelajaran agama dan umum. Ya. Ya, kita kan kalau dalam Al-Baqarah 143 dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kami telah menjadikan kamu sebagai umatan wasaton, umat tengahan, ya. Umat yang seimbang ya. Ya ini ketika sekularisasi ini mungkin memang lebih muncul bukan di pendidikan formal ya, tapi di pendidikan non formal. Walaupun pendidikan formal itu ya yang ada di negeri ya, sehingga tapi apa ya kita kalau di Indonesia sebenarnya sudah luar biasa ya. Selain pendidikan agama, ya ada Pancasila, itu kan juga pendidikan moral, etika ya, yang seharusnya di Indonesia ya nggak ada apa korupsi ya, bukan nggak ada ya sangat sedikit ya. Bahkan indeks korupsinya cukup tinggi. Dan ini sebenarnya yang terjadi adalah krisis keteladanan ya, krisis keteladanan yang lebih utama. Karena yang dilihat masyarakat lebih kepada tindakan kita, ya, bukan ucapan kita. Kemudian yang ketiga, terkikisnya identitas keislaman generasi muda akibat ekspansi budaya global yang tidak terfilter secara worldview Islam. Iya, kita sebagai user ya, misalnya media sosial eh, tidak bisa mencegah ya, tidak bisa mencegah informasi arus budaya asing yang sangat yang sangat masif dengan melalui cara-cara yang eh, eh, disukai misalnya oleh generasi Gen Z atau generasi Alpha ya atau Gen Alpha. Ya inilah perang perang budaya. Ya nanti kalau teman-teman sudah berkeluarga perlu sekali ya kita sebagai orang tua ya akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita dan terlama. Dan anak-anak kita itu ya akan melihat mencontoh dari apa yang kita lakukan.
kita mengajak anak-anak untuk rajin membaca buku, tapi kitanya tidak memberi contoh, ya sama saja ya. Mengurangi atau membatasi bermain gadget, tapi kitanya enggak, ya sama saja. Sekalipun kita sudah mencontohkan, itu belum tentu diikuti ya. Apalagi kemudian kita tidak mencontohkan. Inilah salah satu eh, krisis keteladanan ya yang ada di Indonesia. Ya bahkan kita melihatlah beberapa akhir ini ya media massa dengan banyaknya bencana alam ya. Ada yang murni memang bencana, ya. Ada juga karena pengerusakan oleh manusia. Kita kan melihat ada beberapa para pemimpin negeri ini yang tidak menampilkan empati dan etika yang seharusnya ya. Ketika ada orang atau negara lain membantu, ya malah direspon dengan tidak baik, dengan tidak etis. Ya, banyak ya. Oke, wah, slide terakhir ya. Strategi dakwah Islam. Kita melihat pada An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ya, ajaklah, dakwah itu kan mengajak ya. Ajaklah ila sabili rabbik. Ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, ya, dengan bijaksana, dengan penuh kearifan. Wal mau'idoh hasanah, dan dengan pelajaran yang baik. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan ya berdiskusilah dengan mereka dengan baik ya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabili. Ya, sesungguhnya Tuhanmu itu ya, dia yang lebih mengetahui siapa yang telah sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bimuhtadin. Dan dia lebih tahu orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Ya, sekarang umat Islam ya hakikatnya adalah para pelaku dakwah. Ya, apapun profesinya. Ya, sebagai nakes ya dakwah lewat nakes. Dan dakwah yang paling efektif itu adalah dengan kita menampilkan akhlakul karimah ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, akhlakul karimah tidak sekedar ini ya hal-hal yang soft ya, tidak sekedar apa ramah, santun, sopan atau 5S itu ya. Apa salam, sopan, santun, apa ya S itulah ya. Oke. Tapi ada juga hard etik ya atau hard akhlak. Ya seperti eh, berani melakukan hal yang baik, yang positif, menyuarakan hal yang baik, yang positif, ya, seperti di media sosial. Kalau kita ya minimal berani itu ya. Karena dalam hadis Nabi dikatakan ya man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, suatu kezoliman, suatu kejahatan, suatu kemaksiatan, maka rubahlah dengan tanganmu. Dalam arti dengan kewenangan yang kamu punya. Fa'ilam yastati fabilisani. Jika kita tidak mampu karena tidak punya kewenangan tadi, maka dengan lisan. Kalau sekarang ya bil kitabah bisa ya lewat media sosial, lewat tulisan. Kita suarakan kebenaran, kebaikan, yaitu sudah bagian dari dakwah. Dan ini kan banyak sekarang jalan menuju dakwah. Ya one day one apa one hadis one ayat atau sesuatu yang ma'ruf ya. Ya karena apa? Kullu ma'rufin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah ya. Kita beramar ma'ruf itu ya kita sedang bersedekah, mengajak kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah pada kemungkaran. Ya termasuk kepada para pelaku deforestasi ya, deforestation,
para pelaku perusak alam itu harus kenceng ini. Ya, kalau perlu, ya bukan kalau perlu harus ya. Dan mereka para pelaku deforestasi, perusak hutan ya harus diadili. Nah, sampai sekarang kita belum melihat, seperti nggak ada yang salah di sini ya. Padahal beberapa waktu yang lalu ya ada seorang kehilangan tumbler di kereta ya. Ternyata harus kehilangan jabatan karyawannya. Ini kok kasus bencana yang terjadi di Sumatera atau Aceh yang sangat kuat ditenggarai ada kerusakan alam. Oh, belum ada yang dipecat ini, apalagi diadili ya. Ya, saling dakwah dengan amar ma'ruf. Ini juga bagian dari gerakan ilmu ya, mengajak kepada kebaikan. Ya, kita selain bersuara di media sosial, karena itu yang paling murah dan paling mudah, kita juga apa ya kalau ada sedikit atau ada hal yang bisa kita bantu, ya kita salurkan donasi kita. Kemudian yang kedua nahi mungkar ya, sebagai eh, apa hambatan kemajuan. Ya, hambatan kemajuan ya harus kita perangi ya segala hal yang menghambat kemajuan. Ya misalnya dalam dunia pendidikan, amanat Undang-Undang Dasar 45 itu kan anggaran pendidikan dari APBN itu seharusnya 20% dari APBN. Nah, ini sudah dijalankan belum oleh pemerintah? Dan dijalankannya betul atau tidak? Ya, dikorupsi atau tidak? Ya selama amanah undang-undang ini tidak dijalankan dengan baik, berarti ya, pemerintah kita memang tidak konsen untuk memajukan dunia pendidikan. Ya. Itu kalau memang tidak sesuai amanah. Ya, karena semua sudah tahu ya bahwa kunci kemajuan yang ada di pendidikan. Pendidikan adalah kunci kemajuan. Dan itu menjadi wahyu yang pertama. Tadi ditambah di Al-Mujadalah ayat 11. Nah, tapi ya itu, kita tuh sudah tahu, tapi tidak menjalankan. Karena itu penting amar ma'ruf nahi mungkar. Ya mengulang-ulang, walaupun sudah tahu, itu sebagai bahan pengingat. Oke, ya thank you. Apalagi nih, syukron. Demikian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Oke, mudah-mudahan ada ibroh dan pelajaran serta hikmah yang bisa kita petik pada sore hari ini. Demikian haya nahtatim hadal majlis bi qiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, saya izin end meeting.